Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas bab yang terakhir di semester 1 kelas 11, yaitu tentang sistem hukum dan juga peradilan yang ada di Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis, alat tulis, modul pembelajaran, catat, dan juga nanti bisa ditanyakan sesuatu yang menurut kalian belum paham dan juga garis bawahi sesuatu yang penting, tetap semangat untuk belajar. Tidak usah berlama-lama, marilah kita mulai pembelajaran terkait dengan sistem hukum dan juga peradilan di Indonesia pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan belajar mengenai pengertian dari hukum, pengertian dari sistem hukum, kemudian ada macam-macam sistem hukum, dan juga pengertian hukum menurut para ahli. Pak Andi ingin tanya dulu kepada kalian, menurut kalian hukum itu penting atau tidak sih? Kalau menurut saya hukum itu sangat penting ada di dalam suatu negara, apalagi di suatu lingkungan masyarakat. Alasannya kenapa? Kalau kalian perhatikan dua gambar di samping kiri kalian, itu saya memberikan dua alasan mengapa hukum itu penting untuk ada. Yang pertama, kalau misalkan hukum tidak ada, pasti angka kriminalitas di suatu wilayah atau di suatu negara itu sangatlah tinggi. Jadi masyarakat tidak bisa hidup dengan tenang, dengan tentram, dan juga dengan damai. Kemudian yang kedua, apabila kalian lihat gambar, ya kalau tidak ada hukum pasti tidak akan adanya ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat akan seenaknya sendiri, semaunya sendiri, dan juga tidak mementingkan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, menurut saya hukum itu sangat penting untuk ada di suatu wilayah, di suatu negara, dan juga di suatu masyarakat. Berikutnya, untuk pengertian hukum. Apabila kita analisis pengertian hukum, hukum itu dapat diartikan sebagai aturan, tata tertib, dan juga kaidah hidup. Ada satu ahli namanya adalah Van Apeldoorn. Beliau mengemukakan unsur-unsur hukum, dan beliau mengemukakan ada 4 unsur hukum. Yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan juga ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan itu sifatnya adalah memaksa, dan yang terakhir adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Itu unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu hukum menurut Van Apeldoorn. Setelah tadi belajar mengenai pengertian hukum dan juga unsur-unsur hukum, sekarang kita beralih kepada apa itu sistem hukum. Pertama, kita akan membahas pengertian dari apa itu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian antara satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan dan juga berkaitan. Agar tujuan dapat tercapai dengan baik, maka harus ada kerjasama di antara bagian-bagian sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian yang kedua ada pengertian dari sistem hukum. Apa itu sistem hukum? Sistem hukum adalah suatu tatanan hukum yang terdiri dari seperangkat peraturan, aparat penegak hukum, masyarakat yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan dan menjalin kerjasama secara harmonis. Dan kemudian ada juga pengertian dari sistem hukum itu dikatakan baik apabila terjadi kerjasama. Maksudnya adalah terdapat peraturan hukum yang adil, penegak hukum yang tegas, dan tidak memihak, serta masyarakat yang selalu taat terhadap hukum. Sekarang saya tanya kepada kalian, apakah dalam diri kalian sudah menaati hukum yang ada di lingkungan kalian? Apakah kalian tidak pernah melanggar hukum? Kalau tidak pernah melanggar hukum, saya acungi jempol untuk kalian. Kalian anak-anak yang luar biasa. Yang berikutnya adalah macam-macam sistem hukum. Apabila kalian perhatikan pembagian sistem hukum yang ada di halaman 41, sistem hukum itu dibagi menjadi 4.
Yang pertama adalah sistem hukum kontinental atau sering disebut dengan civil law. Kemudian yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau sering disebut dengan common law. Kita bahas dua dulu. Untuk kontinental atau civil law adalah hukum yang diperoleh dari kekuatan peraturan yang membentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam sebuah kodifikasi. Sumber utama dari sistem hukum kontinental adalah peraturan hukum tertulis yang ditetapkan oleh badan legislatif. Pada mulanya sistem hukum kontinental itu berkembang di negara Romawi dan juga wilayah Eropa. Jadi sistem hukum kontinental itu merupakan sistem hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, kalau di Indonesia itu DPR, dan juga dibukukan atau dijadikan sebuah buku untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, adalah sistem hukum yang bersumber pada putusan hakim atau sering disebut dengan jurisprudensi. Kemudian dari jurisprudensi inilah dibentuk prinsip-prinsip dan juga kaidah hukum dan mengikat hukum. Pada mulanya sistem hukum Anglo-Saxon itu berkembang di negara Inggris, namun sekarang itu banyak dianut di negara Amerika dan juga Kanada. Gitu. Dan di negara Anglo-Saxon itu tidak terdapat kodifikasi atau pembukuan. Jadi hukum itu terpencar-pencar, berlembar-lembar, dan itu sumbernya adalah dari putusan hakim atau jurisprudensi. Apabila kalian masih bingung, di bawah sudah saya sandingkan perbedaan antara civil law dan juga common law. Di mana civil law atas asas legalitasnya itu diutamakan. Kalau common law tidak ada asas legalitas. Civil law terkodifikasi, kalau common law tidak terkodifikasi. Civil law itu berdasarkan hukum tertulis, kalau common law berdasarkan putusan hakim. Civil law itu tidak menggunakan juri, kalau common law itu menggunakan juri. Kalau civil law itu tidak terikat, kalau common law itu terikat pada putusan hakim yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang bersumber dari peraturan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang tumbuh dan juga berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat setempat. Untuk di Indonesia, sistem hukum adat sangatlah banyak karena diakui oleh negara. Hal tersebut tercermin di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Beberapa contoh hukum adat yang saya berikan kepada kalian. Yang pertama adalah hukum adat potong jari di Papua. Setiap ada seorang anggota keluarga yang meninggal, seorang anggota suku tersebut harus memotong satu ruas jari tangannya sebagai pengingat bahwa anggota keluarga sudah tidak lengkap lagi. Kenapa kok harus ruas jari? Karena tangan itu melambangkan kesempurnaan. Ketika ada yang hilang, maka tentunya kehidupan tidak lagi sempurna. Itu hukum adat yang pertama. Mungkin agak menyeramkan ya. Kemudian ada hukum adat warisan di Bali dan juga Minangkabau. Untuk di Bali itu menggunakan sistem namanya patrilineal sehingga seluruh warisan itu jatuh ke tangan laki-laki. Sedangkan di Minangkabau itu menggunakan sistem namanya matrilineal sehingga seluruh kekayaan atau warisan itu jatuh ke tangan perempuan. Dan yang terakhir adalah hukum adat mahar di Maluku. Sampai tahun 2005 silam masyarakat suku Naulu masih menganut hukum adat mahar pernikahan berupa kepala manusia yang dipenggal. Memang sangat mengerikan, namun masyarakat setempat percaya bahwa hal itu akan membawa kelanggangan bagi rumah tangga mereka nantinya. Beruntung pemerintah itu sudah melarang dan juga sudah tidak memberlakukan hukum ini untuk diterapkan lagi. Jadi terakhir hukum ini berlaku itu pada tahun 2005. Itu beberapa contoh hukum adat yang berlaku dan juga memang sudah ada di Indonesia. Dan untuk sistem hukum yang terakhir yaitu sistem hukum Islam. Kenapa kok sistem hukum Islam tidak agama lain? Agama kan banyak, Pak. Apakah kita hanya mementingkan Islam saja? Tentu saja tidak. Alasannya karena mungkin mayoritas masyarakat di Indonesia itu menganut agama Islam. Jadi yang banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional kita adalah hukum Islam.
Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber pada kitab suci, yaitu Al-Quran, sunnah Nabi, dan juga ijma, serta qiyas. Al-Quran kalian sudah tahu, kitab dari agama Islam. Kalau sunnah Nabi, yaitu perbuatan dan juga perkataan Nabi Muhammad SAW. Untuk ijma sendiri, ijma adalah kesepakatan para ulama. Kemudian qiyas adalah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Berikutnya yaitu pengertian hukum menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang berusaha menjelaskan terkait dengan pengertian dari hukum. Di antaranya yang pertama adalah Utrecht. Beliau mengemukakan bahwasannya hukum adalah himpunan peraturan yang berisi tentang perintah dan juga larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Van Kant. Beliau menyatakan bahwasannya hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah Profesor Dr. E.M. Myers. Beliau menyatakan bahwasanya hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ada Katrowicz. Beliau menyatakan bahwasanya hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir dan memiliki sifat keadilan serta sifat yang dapat dibenarkan. Dan terakhir adalah S.M. Amin S.H. Beliau menyatakan bahwasanya hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan juga sanksi dengan tujuan untuk memajukan ketertiban dalam pergaulan manusia. Itu pendapat para ahli mengenai pengertian tentang hukum. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan unsur-unsur hukum itu meliputi. Yang pertama itu hukum isinya adalah kumpulan peraturan. Yang kedua, peraturan tersebut dibuat oleh badan yang memiliki wewenang. Yang ketiga, berisi perintah dan juga berisi larangan. Yang keempat, bertujuan untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat. Yang kelima adalah bersifat memaksa seluruh masyarakat, dan yang terakhir adalah memiliki sanksi atau hukuman yang tegas. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan minggu ini. Untuk penugasan cukup 1 nomor saja. Silakan kalian bisa ceritakan pengalaman kalian. Apakah kalian pernah melanggar hukum? Tentu saja, kebanyakan pasti pernah. Baik itu hukum di lingkungan keluarga, hukum di lingkungan sekolah, maupun hukum di lingkungan masyarakat. Kalian ceritakan awal mulanya, penyebabnya kenapa kok kalian bisa melanggar hukum, dan sanksi yang kalian dapatkan itu apa. Ya, itu saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk penugasan bisa dikumpulkan melalui forum Google Classroom kelas masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.